Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jidni Ilman. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara membuat sabun mandi cair ya, yang berbahan Texapon. Nah, pada video ini saya akan membuat sekitar 1 liter sabun mandi cair. Akan saya sampaikan bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, sengaja pada video ini tidak saya skip sedikit pun. Jadi bagi teman-teman yang merasa agak kelamaan lihat video pada saat mengaduk dan lain-lain, bisa teman-teman skip-skip sendiri. Tapi sengaja ini saya buat khususnya buat teman-teman yang memang belum pernah bikin sama sekali. Silahkan tonton, tidak usah di-skip bagi teman-teman yang pemula, agar proses pembuatan sabun mandi cair ini bisa berhasil secara sempurna. Ya, itu mungkin kita mulai dengan pengenalan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke, ini bahan-bahan yang saya gunakan ya. Di sini ada air 1 liter, gunakan air Aquades atau minimal air isi ulang. Kemudian Texapon 100 gram, NaCl 100 gram, PG atau propylene glycol 2 gram, gliserinnya 2 mili, dimetikon 5 gram, Camperlan 10 gram, ya, vitamin E 5 mili, Twin 80-nya 2 mili, Nivagin 2 gram, pearl konsentrat 5 mili, kemudian parfum 10 mili, ya, pewarna secukupnya jika mau menggunakan pewarna. Ya, itu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun mandi cair ya, dengan komposisi untuk pembuatan 1 liter sabun mandi cair. Selanjutnya proses pembuatannya, siapkan wadah tempat yang kosong ya. Kemudian masukkan Texapon tadi yang sudah ditakar ya. Ini untuk 1 liter gunakan Texapon 100 gram dan NaCl-nya juga 100 gram ke dalam wadah yang kosong. Kemudian nanti kalau Texaponnya dan NaCl-nya sudah dimasukkan, diaduk rata sampai homogen ya. Ini saya menggunakan 2 wadah karena tadi pas ditimbang Texaponnya ternyata kurang dari 100 dalam 1 wadah. Jadi ini 2 wadah ini totalnya adalah 100 gram ya. Kemudian pada saat proses pengadukan ini yang paling penting ya, teman-teman perlu sadari pengadukannya perlahan ya, jangan terlalu kencang karena Texapon ini mengandung busa. Kemudian pastikan bahwa nanti Texapon dengan NaCl ini larut ya. Ini NaCl-nya udah saya timbang ya dalam 1 wadah. Ini diaduk sampai benar-benar rata ya. Dan benar-benar homogen seperti hanya kalau saya lihat seperti hanya bubur sumsum ya. Ini diaduk dengan pelan ya, jangan terlalu cepat karena dia bisa menghasilkan busa yang akan merepotkan kita pada saat proses pengadukan.
Nah, jika sudah tercampur rata, silahkan teman-teman nanti masukkan air ke dalam adonan tadi. Tapi ingat ya, di dalam memasukkan air ini harus sedikit demi sedikit. Ya, dari mulai 50 mili. Kemudian jangan dulu ditambah air lagi. Kalau air yang kalian masukkan, teman-teman masukkan ke dalam Texapon ini belum benar-benar larut ya. Jadi pastikan dulu air yang dimasukkan tadi sedikit demi sedikit ya. Ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Jika sudah mengental, baru air dimasukkan lagi sedikit demi sedikit.
setelah air masuk 1 liter, ya tadi airnya sudah dimasukkan 1 liter, persiapkan propylene glycol ya. Di sini sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Siapkan, kemudian nanti kalau sudah siap, sudah ditimbang, masukkan PG ini ke dalam adonan ya. Dan jangan lupa diaduk sampai merata ya. Jadi PG ini nanti aduk oleh teman-teman di dalam adonan sampai benar-benar tercampur rata. Yakinkan pada saat proses pengadukan ini benar-benar tercampur rata ya, homogen, agar hasilnya nanti sabun yang teman-teman bikin juga menjadi maksimal. Nanti kalau misalkan PG ini sudah tercampur rata, kemudian siapkan gliserin ya. Gliserin ini biasa digunakan untuk bahan-bahan pembuat sabun atau kosmetik agar lembut di kulit ya. Jadi penggunaan juga tidak cukup banyak, cuma sedikit ya. Gliserin gunakan karena nanti supaya kulit jadi lembab juga ya. Bahan dari sabun ini menjadi lembut. Biasanya juga selain digunakan untuk sabun, gliserin digunakan untuk hand sanitizer dan sejenisnya ya. Bahan ini bisa teman-teman beli di toko kimia ya, dan ini aman untuk kulit. Ini campur rata ya. Kemudian nanti sama seperti halnya tadi, penambahan PG, penambahan gliserin juga lakukan secara bertahap dan diaduk sampai rata ya. Nah, bahan selanjutnya setelah gliserin diaduk, teman-teman bisa masukkan dimeticon ya. Sama, kalau memang belum ditimbang silahkan ditimbang dimeticonnya, kemudian dicampur ke dalam adonan. Nah, dimeticon ini sejenis oil ya, sangat banyak digunakan di bahan-bahan selain sabun dan kosmetik ya. Juga untuk bahan-bahan lotion ya bisa digunakan. Dan bahan ini juga sangat banyak tersedia di toko-toko kimia ya. Kemudian kalau sudah ditimbang ya sesuai dengan kebutuhan, teman-teman silakan masukkan ke dalam adonan lalu diaduk hingga homogen ya, hingga semua homogen. Selalu seperti itu ya dalam perlakuannya. Setiap bahan masuk langsung aduk secara homogen, aduk secara merata ya, agar hasil menjadi maksimal. Kemudian nanti setelah dimeticon ini tercampur dengan rata ya, teman-teman bisa siapkan bahan yang lain ya. Untuk urutan-urutan tidak terlalu penting ya. Jadi urutan-urutannya ini urutan berdasarkan yang saya bikin. Yang penting bahan-bahan yang teman-teman siapkan sesuai dengan takarannya ya. Nah, di sini setelah masuk tadi oilnya ya, dimeticonnya masuk Nivagin ya. Saya juga ini timbang ya, kebutuhan Nivaginnya tidak terlalu banyak juga ya. Bisa kalian lakukan sama seperti video ini, atau mungkin teman-teman memasukkan yang lain terlebih dahulu. Itu tidak terlalu penting ya. Sekali lagi saya katakan yang paling penting adalah jumlah takarannya ya. Tidak usah terlalu banyak, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal video ya. Silahkan teman-teman gunakan takaran seperti itu, dan takaran itu biasa saya buat
pada proses pembuatan sabun cair ini ya. Nah, setelah nipagin tercampur rata, ya, kalian masukkan nanti tuin 80-nya ya, sesuai dengan takaran ya. Kalau belum ditimbang silahkan ditimbang dulu, nanti tuin 80-nya. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama seperti bahan-bahan sebelumnya, yaitu teman-teman silahkan aduk hingga homogen. Di sini sudah terlihat ya, sudah tercampur rata. Kemudian selanjutnya saya masukkan vitamin E. Ya, vitamin E udah saya takar ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya masukkan semua. Ini kebutuhan vitamin E sangat bermanfaat untuk kulit. Nah, setelah vitamin E masuk, selanjutnya saya masukkan konsentrat ya. Bahan ini sebenarnya tidak ada fungsi dalam kaitan dengan fungsi sabun cair ya, lebih ke arah estetika atau istilahnya kelihatan sabun cair itu menjadi menarik ya dengan konsentrat ini. Ya teman-teman bisa lihat di setiap sabun cair jika warnanya atau bentuknya atau warnanya itu menjadi bling-bling ya, mengkilat gitu. Itu fungsi dari konsentrat. Jadi lebih ke arah warnanya menjadi lebih mengkilat, yaitu fungsi dari konsentrat. Silakan tambahkan konsentrat ini sesuai dengan takaran yang ditentukan.
Nah, ini sudah selesai pengadukan konsentrat. Kemudian saya masukkan di sini parfum. Kebetulan parfum yang saya pakai pada saat proses pembuatan sabun ini aromanya aroma green tea, ya. Jadi parfum sesuaikan dengan selera teman-teman, mau menggunakan parfum aroma apa, ya. Di sini saya hanya menggunakan parfum aroma green tea. Kemudian setelah parfum tercampur rata, ya, jika teman-teman ingin memberi warna kepada sabun mandi cair ini, ya, teman-teman bisa gunakan pewarna sedikit sesuai dengan aroma, sesuaikan saja dengan aromanya. Oh ya, di sini ada satu bahan yang tidak saya pakai. Di awal tadi ada tulisan kamperlan, ya. Cuma di sini tidak saya gunakan. Kamperlan itu fungsinya untuk penambah busa. Jadi bila teman-teman mau menggunakan kamperlan, ya, agar sabun mandi teman-teman lebih banyak busanya, bisa gunakan kamperlan sesuai dengan takaran. Tapi pada proses pembuatan sabun cair ini tidak saya gunakan. Jadi saya tidak menggunakan kamperlan, juga tidak menggunakan pewarna. Ya, jadi cukup seperti ini dan sabun sudah bisa digunakan. Nah, demikian cara pembuatan sabun cair. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.